Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira Mahdani dari PAI3E. Baiklah, hari ini saya akan melanjutkan video yang kedua, di mana video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Teknologi Pendidikan, di mana dosen pengampunya adalah Pak Budiman MPD. Di mana video pertama membahas tentang pentingnya menguasai teknologi untuk kemajuan pendidikan agama Islam. Kemudian untuk kemajuan umat Islam, baik dalam berdakwah, berbisnis, berpolitik, dan sosial. Untuk video yang kedua ini, saya akan membahas tentang cara mendidik anak yang benar dan baik di usia 7-17 tahun di abad 21 ataupun di abad teknologi. Baiklah, kita akan membahas bagaimana cara mendidik anak dari umur 7 tahun sampai dengan 17 tahun pada abad 21 atau bisa disebut dengan abad teknologi. Baiklah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mendidik anak, akan lebih baik kita mengetahui siapakah anak itu sendiri. Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dititipkan kepada orang tua yang dilahirkan agar mendapatkan pemenuhan atas hak dan perlindungan dalam hidup. Anak bukan miniatur orang dewasa, melainkan manusia kecil yang memiliki banyak sekali potensi dalam dirinya, di mana potensi tersebut membutuhkan bimbingan, dorongan, dan pelatihan dari orang dewasa. Dapat diartikan sebagai individu secara kompleks yang tertanam nilai-nilai dan kemanusiaan di dalam dirinya melalui proses pengajaran, bimbingan, agar pengetahuan anak bisa berkembang melalui cara-cara tersebut, melalui proses tersebut seperti proses pengajaran, bimbingan, maksudnya agar pengetahuan anak berkembang. Dikaruniai buah hati memang merupakan anugerah yang sangat indah, namun juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa peran orang tua adalah tugas yang berlangsung seumur hidup. Untuk itu, kita sebagai calon pendidik atau sebagai calon orang tua harus mengetahui bagaimana cara mendidik anak yang tepat sehingga menjadi orang-orang dewasa yang baik dan bahagia. Dengan begitu, mereka akan menjadi orang tua bagi generasi selanjutnya yang akan menjadi orang tua yang baik juga menurut anak-anak mereka nanti atau generasi selanjutnya. Adapun cara-caranya yakni sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan pola didik dengan fase pertumbuhan anak. Karena setiap fase pertumbuhan anak di setiap tingkatnya itu berbeda. Dari umur 0 sampai 7 tahun, pemikiran anak wajib diprogram dengan nilai-nilai yang benar terkait dengan norma agama, moral, etika, dan sebagainya. Pada umur 7 tahun sampai 12 tahun, orang tua wajib menjadi role model yang benar bagi anak. Karena menurut anak, kita adalah teladan dan contoh yang baik yang dimana mereka akan menirukan kita seperti itu. Jadi kita harus menjadi contoh yang baik pula. Begitupun dengan fase-fase selanjutnya, di mana umur 12 ke atas, kemudian masuk ke masa remaja, kemudian masa remaja beralih ke masa dewasa, di mana antara masa remaja beralih dengan masa dewasa itu, di antara itu juga ada masa yang sangat sensitif sekali, sehingga kita sebagai orang tua yang telah melalui masa-masa tersebut harus bisa berbagi dengan anak supaya mereka tidak terjerumus atau tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik ataupun dengan hal-hal yang negatif seperti itu.
Yang kedua, mengajarkan cara berkomunikasi dengan baik. Lagi-lagi kita harus memberikan teladan yang baik bagi anak itu sendiri, karena yang mereka lihat dan mereka contoh pertama itu adalah orang tua. Misalnya seperti berbicara dengan lembut, sopan, berperkataan dengan baik, menyelesaikan suatu masalah dengan anak dengan lembut, mengajarkan dengan tidak berteriak-teriak, dengan sabar, sehingga kita tidak menyakiti anak dan kita tidak menyinggung perasaan anak, seperti itu. Yang ketiga, kita sebagai orang tua harus bisa menjadi pendengar yang baik, yaitu mendengarkan ketika anak bercerita, curhat, sehingga apa yang mereka rasakan, sehingga apa yang menjadi keluh kesah mereka bisa dengan tenang mengeluarkan kepada kita, mereka percaya kepada kita, seperti itu. Sehingga setelah mereka menceritakan masalahnya, mereka sedikit lega, barulah kita masuk memberikan saran dan solusi pada masalah yang sedang mereka hadapi. Kurang lebih kita menjadi seorang teman bagi anak-anak kita. Jangan kita hanya mengikuti ego kita menginginkan anak seperti ini, seperti itu, sementara anak tidak nyaman dengan apa yang kita inginkan. Boleh saja kita menginginkan anak seperti apa yang kita mau, tapi jangan memaksa. Kita berhak mengarahkan anak, tapi anak berhak menentukan pilihan mereka sendiri. Adapun kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak. Yang pertama, kurang memperhatikan anak. Yang kedua, tidak mau mendengarkan apapun yang mereka rasakan ataupun apa yang menjadi masalah bagi mereka. Yang ketiga, tidak membiarkan anak membuat kesalahan. Kita selalu ingin anak berbuat benar, jadi mereka tidak bisa belajar dari kesalahan. Yang selanjutnya, keempat, tidak membiarkan anak sendiri. Kita terus mengawasinya, apa yang dia lakukan kita harus tahu, kita harus ikut. Tidak seperti itu ya. Ada kalanya kita harus membiarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu. Selanjutnya, tidak bertengkar di depan anak. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi yaitu orang tua bertengkar di depan anak, sehingga hal itu dapat memicu terganggunya psikis dan psikologis anak itu sendiri. Anak menjadi murung, sedih, dan bisa menjadi temperamental karena melihat contoh ataupun pahlawannya seperti itu. Jadi dalam menghadapi era global yang diperkirakan ketat dengan persaingan di segala bidang kehidupan, khususnya dunia kerja yang semakin kompetitif, tidak ada alternatif lain selain berupaya kerja keras dan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Pada abad 21 nanti, di mana abad tersebut disebut dengan abad teknologi, tantangan guru semakin berat. Untuk menghadapi hal itu, maka profesionalisme guru harus ditingkatkan dari yang sudah ada selama ini. Pembelajaran di kelas dan pengolahan kelas pada abad ini haruslah disesuaikan dengan standar kemajuan ilmu, teknologi, dan komunikasi yang ada. Intinya kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada, di mana perkembangan teknologi ini semakin canggih dan berkembang semakin pesat. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.